disclaimernya kita tidak sementara menyerang siapapun, tapi menyeberangkan pengetahuan yang perlu ditanggapi dengan juga hak jawab intelektual. Ya, karena itu mari kita mulai langsung saja. Kekristenan menggunakan dua istilah yang paling penting di samping istilah-istilah yang lain, yaitu nabi dan rasul ya, selain imam. Dua istilah ini mendominasi sejarah Kristen, baik di dalam PL atau The Old Testament yang terdiri dari 39 kitab setelah melalui proses kanonisasi di Yamnia pada tahun 90. Kemudian istilah nabi juga ada di dalam Perjanjian Baru. Kita mengetahui istilah nabi, tetapi perannya sangat minim sekali. Justru rasul yang lebih menonjol di era New Testament. Nah, ada istilah-istilah yang lain yang juga berperan di situ dalam masa era Yudaisme, Perjanjian Lama. Kemudian lahirlah anak dari Yudaisme, yaitu kekristenan yang meneruskan era itu. Kita mengenal istilah imam karena keimamatan dari terbentuknya Israel sebagai sebuah nation, dan kemudian pendelegasian tugas keimamatan dari Harun kepada generasi Kohanim berikutnya itu sampai di era Tuhan Yesus, sampai di era Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Di situ maka secara hukum keagamaan, maka hukum Taurat itu batal ketika tabir bait Allah terbelah menjadi dua ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, selain ada penyebutan-penyebutan yang lain. Nah, dua istilah ini secara eksklusif, atau kata ini secara eksklusif hanya digunakan di dalam kekristenan. Selain digunakan dalam kekristenan, juga di dalam Yudaisme, yaitu di dalam 39 kitab, di dalam Tanak dan lain-lain sebagainya. Nabi kecil, nabi besar. Nah, karena istilah ini adalah istilah teologis dalam Kristen, maka ada ketika sebuah istilah teologis itu, maka ada pengertian teologis. Ketika kita mengucapkan istilah teologis, kata nabi, maka ada pengertian teologis. Ketika kita mengucap kata rasul atau rasul, maka ada pengertian teologisnya di situ. Nah, yang pertama kita membahas dulu terminologi dari kata nabi. Selain Kristen, maka ada saudara-saudara Muslim yang juga menggunakan istilah nabi dan rasul bagi pribadi Nabi Muhammad. Jadi mari kita melihat terminologi dari kata nabi ini. Kita melihat di dalam ada dua ayat. Yang pertama di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang pertama. Ibrani pasal 1 ayat yang pertama berkata bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, pada ayat ini maka kita menemukan bahwa Allah menyampaikan pesan perasaannya
kepada umat Israel dalam bahasa manusia, atau kita sebut dalam istilah teologi antropomorfisme. Nah, di situ artinya Allah berbicara dalam bahasa manusia kepada manusia. Allah mendelegasikan firman-Nya kepada manusia yang dalam istilah teologis itu adalah nabi. Nah, terminologi kata nabi ini pertama kali ditujukan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Itu pertama kali di dalam Alkitab secara terminologi kata nabi digunakan. Nah, kata nabi itu berasal dari kata nabah atau nava, yang pengertiannya adalah the man that he is influencing by divine spirit. Jadi nabi itu artinya orang yang dipenuhi, dikendalikan oleh roh Allah, the man that who influencing by divine spirit, the man that who is anointed, the man that who is surrounded by the Holy Spirit, by the Spirit of God. Nah, ini yang penting, sehingga dalam konteks ini secara eksklusif terminologi nabi itu hanya dalam konteks Israel. Terminologi nabi juga Allah memanggil nabi dari Bani Israel. Tidak pernah ada nabi di luar Israel. Nah, ketika Allah dalam relasi Israel dengan Allah, dalam relasi Israel dengan Allah, dalam konteks umat pilihan, karena Israel adalah umat pilihan Allah dari seluruh bangsa di muka bumi, Allah memanggil mereka menjadi sebuah nation dari seorang patriark Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub, dan akhirnya they become a nation in the land of Egypt. Pasca keluar dari tanah Egypt, the land of Egypt itulah, maka mereka terbentuk menjadi sebuah bangsa. Sebenarnya di Mesir sudah menjadi beranak cucu sangat banyak, tetapi kemudian identitas kebangsaan itu kepada mereka ketika Allah berurusan dengan mereka dan memanggil mereka, when God called them cast away from the land of Egypt, maka disitulah identitas kebangsaan Israel, keyahudian itu diberikan kepada mereka. Selain identitas itu, maka juga hukum-hukum Allah diberikan kepada mereka. Nah, dalam sejarah perjalanan kepada mereka, Allah berulang kali berbicara kepada Israel dengan perantaraan nabi. Nabi, dari kata nabi sebenarnya nava, nabah, the man that who influenced by divine spirit, the man that who is anointed by God, the man that who is surrounded by God, dipenuhi oleh roh Allah, mewakili Allah as the representative, kemudian berbicara, membawa pesan Allah, membawa nama Allah kepada umat, kepada pribadi, kepada umat. Dan terminologinya, Abraham adalah orang yang pertama disebut dengan kata nabi. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-20. Ya, Kejadian pasal yang ke-20. Ayat yang ke-7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, maksudnya Abraham, sebab dia adalah seorang nabi. Nah, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Kasus Abraham, istri Abraham Sarah diambil oleh Abimelek. Allah datang dan berbicara kepada Abimelek dan berkata kepada Abimelek dalam mimpinya bahwa Abraham adalah nabi. Nah, di situ Allah menegaskan juga salah satu ciri nabi adalah dia berdoa dan pasti doanya dijawab oleh Tuhan. Itu ciri nabi. Nah, kita telah mengetahui terminologi nabi. Kemudian pertama kali istilah nabi digunakan. Jadi istilah nabi itu adalah istilah Kristen, istilah teologis. Jadi ketika ada istilah teologis, maka ada definisi teologis, maka ada pengertian teologis, maka ada konsekuensi teologis. Kita sekarang lihat ciri-ciri dari